Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di saat perjumpaan ini saya ajak kita hendak menghayati, memahami, merenungkan kesaksian Filipi 4 ayat 13 dengan tuntunan tema Roh Kudus menolong umat Tuhan memberitakan Injil. Tugas orang Kristen, tugas gereja adalah bersekutu dan bersaksi dan melayani. Ketiga-tiganya ini tentu adalah dilaksanakan serentak oleh kita. Mewujudkan ini banyak hal yang kita akan temui. Tantangan, pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Bacaan ini mengkisahkan walaupun kehidupan Paulus diwarnai dengan berbagai dinamika, namun ia yakini bahwa Tuhan memakai dia secara luar biasa. Ia memberitakan Injil kepada banyak orang, tapi juga ia bersaksi tentang Kristus untuk banyak orang. Paulus tidak menjadi sombong bahkan membanggakan diri, karena ia melakukan segalanya terpusat, tertuju untuk kemuliaan, keagungan namamu. Ia dengan setia mengerjakan tugas panggilan pengutusannya apapun keadaannya. Bahkan ia terus berlari sampai ke tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Itu ia tulis juga dalam Filipi 3 ayat 14. Kekuatan, keuletan, kegigihan yang Paulus miliki bukan karena ia hebat, bukan karena ia tidak punya kekurangan. Ia yakini semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja dengan dia. Dengan jujur ia mengaku penuh kelemahan dan kekurangan, tetapi ia mau, bahkan ia berupaya untuk tidak tenggelam dalam kelemahan yang ia miliki. Bagi dia, dalam kelemahanlah ia yakin Roh Kudus Tuhan akan sempurna dinyatakannya. Itu sebabnya ia katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya Kristus turun menaungiku. Paulus dalam bacaan ini memberi teladan yang luar biasa bagi orang percaya di zamannya, tapi juga bagi orang percaya di masa kini. Salah satu teladan yang dinyatakannya semangat untuk melayani Tuhan. Ia tidak pernah pesimis, ia tidak pernah berkeluh kesah, ia tidak pernah menggerutu ataupun kecewa. Meski dalam pelayanan ia menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, aniaya, bahkan penderitaan. Melainkan ia selalu optimis. Ia memberi kemenangan di dalam Tuhan sehingga ia menasihati orang-orang termasuk kita agar kuat menghadapi tantangan hidup dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Sehubungan dengan bacaan ini, saya membagi kita dengan sebuah ilustrasi yaitu sarung tangan. Ya, semua kita mengenal sarung tangan. Sarung tangan dapat melakukan banyak hal. Bisa mengambil sesuatu, bisa mengucapkan selamat jalan, bisa menggaruk kepala, bisa menepuk punggung orang, menampar orang, dan lain-lain sebagainya. Sarung tangan tidak dapat melakukan apa-apa jika jari-jari kita ditarik keluar dari sarung itu. Semua yang dilakukan hanyalah bohong, dusta. Kita dapat meneriaki, memarahi, mencoba mengajari sarung tangan, tapi tidak berguna. Artinya, sarung tangan tidak dapat melakukan apapun secara sendiri. Tanpa jari tangan di dalamnya, sarung tangan tidak lain hanyalah sepotong kain. Manusia, saya dan saudara, tidak ubahnya seperti sarung tangan. Hanya dapat melakukan sedikit konsekuensi nyata atas diri sendiri. Kita lemah dalam daging, tetapi Kristus menjadi kuat. Ketika jari tangan kita berada dalam sarung tangan, ia dapat melakukan segala yang kita inginkan. Bacaan ini, Filipi 4 ayat 13, Paulus mengajarkan bahwa hidup kita seperti sarung tangan.
Dalam diri sendiri kita tidak dapat melakukan sesuatu pun. Tetapi karena Roh Kudus, Kristus di dalam kita, maka kita dapat melakukan segala yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan. Roh Kuduslah yang memberi kemampuan bagi kita melakukan segala sesuatu. Kita memperoleh kepastian untuk tunduk pada kuasa Roh Kudus. Dan yang pasti Dia akan selalu bersama, memberi kekuatan untuk memberitakan Injil-Nya. Ini teladan, motivasi dan kekuatan firman ini. Untuk itu terpujilah nama Tuhan. Amin.